Tak banyak orang tahu, pasukan elit di Nusantara sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Tangguhnya kerajaan di Nusantara sangat disegani oleh kerajaan lain di dunia. Itu tak lepas dari kehebatan pasukan khususnya. Salah satu pasukan yang sangat diandalkan adalah pasukan elit kerajaan. Kehebatan pasukan khusus atau pasukan elit ini terdapat dalam peninggalan sejarah yang mengungkapkan pasukan khusus ini selalu ditugaskan dalam misi-misi penting. Pasukan elit yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau pasukan elit Indonesia saat ini adalah pasukan elit Bhayangkara milik Kerajaan Majapahit pimpinan Gajah Mada. Sebenarnya konsep pembentukan pasukan khusus bukanlah hal yang benar-benar baru. Jauh sebelum SAS Denjaka Navisil terbentuk, orang dulu sudah berpikir untuk mengkelompokkan sendiri mereka yang memiliki kemampuan luar biasa ke dalam satu grup. Salah satu bukti kalau pasukan elit sudah ada sejak dulu adalah Janissary. Pasukan elit Kesultanan Turki ini secara teknis sama seperti korps khusus hari ini. Mereka adalah orang-orang hasil seleksi ketat yang kemampuannya di atas rata-rata. Berbicara tentang pasukan elit di masa lalu, Indonesia cukup bangga dahulu memiliki pasukan khusus Bhayangkara yang prinsipnya sudah diadopsi oleh pasukan modern saat ini. Bhayangkara cukup jarang disebut, padahal sedikit banyak Majapahit benar-benar berhutang kepada pasukan satu ini. Berkat mereka, kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia ini berhasil melakukan berbagai pencapaian, termasuk selalu memenangi berbagai macam peperangan penting. Bhayangkara sendiri secara teknis sama persis seperti pasukan elit hari ini, tapi mereka tetap punya keunikannya sendiri. Nah, lebih jauh soal Bhayangkara, berikut adalah fakta-fakta sangar dari pasukan kebanggaan Majapahit. Kekuatan sangar para anggota Bhayangkara sama seperti Navisil atau pasukan-pasukan elit lain. Soal kekuatan dan kemampuan, serdadu Bhayangkara ini beberapa tingkat lebih tinggi dari prajurit biasa. Mereka adalah best of the best. Sejarah mencatat kalau pasukan satu ini memang sangat ahli dan juga menguasai banyak hal. Entah itu keahlian pedang, tombak, senjata lainnya, atau ilmu-ilmu kanuragan alias tenaga dalam. Dengan kemampuan gila macam itu, tak heran kalau ada anggapan yang mengatakan jika satu anggota Bhayangkara sama seperti 40 orang prajurit biasa. Makanya dulu hanya dengan modal beberapa orang Bhayangkara, mereka sanggup menaklukkan perang-perang kecil dengan musuh ratusan orang. Susahnya menjadi anggota Bhayangkara. Sat Bravo adalah salah satu pasukan elit paling seram yang dimiliki Indonesia. Anggotanya merupakan hasil seleksi dari Paksas AU, di mana pasukan ini sendiri sebenarnya sudah elit. Alhasil, Sat Bravo bisa dikatakan sebagai pasukan elitnya pasukan elit. Nah, kondisi yang sama juga dialami oleh anggota Bhayangkara Majapahit. Untuk bisa menjadi anggota Bhayangkara, seorang prajurit harus mempunyai kemampuan yang lebih. Setelah itu, mereka masih harus menjalani seleksi berat dengan kriteria yang begitu banyak. Kalau pasukan elit hari ini, seleksinya mungkin begitu-begitu saja. Tapi, kalau Bhayangkara tidak, ada aspek-aspek spiritual dan sikap yang juga harus mereka penuhi.
Misalnya saja hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Cerdas dan juga tidak berbuat dosa. Selain wajib punya kemampuan lebih, para Bayangkara haruslah sangat cerdas. Kecerdasan diperlukan ketika mereka harus melakukan misi-misi intelijen, seperti menyusup, mengintai, merusak dari dalam, dan sebagainya. Kepintaran sendiri juga merupakan aspek penting yang sangat dinilai ketika proses seleksi. Selain ketentuan tadi, masih ada salah satu syarat untuk seorang prajurit bisa menjadi anggota Bayangkara. Mereka haruslah tidak berbuat dosa. Bagi yang pernah berjudi, mencuri, atau main wanita, maka mustahil bagi mereka untuk menjadi seorang Bayangkara. Dari sini kita bisa katakan kalau pasukan ini begitu sempurna, tak hanya benar-benar memperhatikan aspek fisik dan kemampuan saja, tapi juga rohani. Hal ini kemungkinan besar tak kita dapatkan pada proses rekrutmen pasukan elit hari ini. Pasukan Bayangkara tidak pernah banyak. Lantaran proses seleksinya yang sedemikian rumit dan ketat, akhirnya hanya sedikit sekali pasukan Bayangkara yang eksis. Mereka hanya terdiri dari beberapa peleton saja, yang masing-masing isinya tak lebih dari 40 orang. Tapi meskipun sedikit, kamu tahu sendiri kalau ini tak pernah jadi masalah yang berarti. Meskipun sedikit, tapi satu orang Bayangkara mewakili puluhan prajurit biasa. Makanya tak heran kalau dalam setiap kali perang, pasukan ini selalu menang. Meskipun sangar luar biasa, tapi bukan berarti Bayangkara tak bisa mati. Pasukan ini tetap bisa dibunuh, tapi harus dengan banyak sekali pasukan. Setidaknya butuh 400-an orang untuk membunuh satu peleton Bayangkara. Tugas istimewa Bayangkara tak hanya perang dan tugas pengentaian. Anggota Bayangkara juga diserahi tugas istimewa yang mustahil untuk didapatkan banyak orang. Ya, apalagi kalau bukan jadi pelindung pribadi raja. Banyak buku yang menyinggung tentang hal ini, termasuk kisah Prabu Brawijaya yang pernah diselamatkan oleh pasukan Bayangkara ketika Majapahit diserbu oleh serdadu Raden Patah. Dari sini kita bisa simpulkan lagi kalau pasukan Bayangkara ini memang benar-benar pilihan. Dulu memang hanya orang-orang terpercaya saja yang bisa berdekatan dengan raja, tapi para pasukan Bayangkara bisa begitu saja mendapatkan tugas mulia seperti ini. Bayangkara, pasukan ini mungkin tak banyak disebut jasanya, tapi secara pasti mereka telah berjasa besar bagi Majapahit. Benar-benar tidak terbayangkan kalau mereka tak pernah tercipta. Mungkin saja Majapahit yang gagah tidak pernah sementereng seperti cerita yang ada dalam sejarah. Makanya kita layak untuk memberikan apresiasi kepada mereka, karena berat Bayangkara kita bisa begitu bangga ketika mengenang kejayaan Majapahit.